Ketemu? Ketemu Ya, belum? Mas. Belum. Belum. Belum ketemu? Dereng. Dereng. Coba yang kamu baca, coba baca satu aja. Mana? Nanti saya tunjukkan. Fi kulli hali illa. Hah? Fi kulli hali illa. Fi kulli Halin illa. halin. Fi kulli halin ulah. Enggak ada di sini. Halaman 5 kok, Pak. Hmm? Halaman 5 itu. Halaman 5. Bukunya ini ya? Kuning. Nggih. Ya. Enggak, Pak. Hah? Beda, Pak. Beda. Sudah ketemu? Beda niku, Pak, bukunya, Pak. Yang baru, Pak. Nah, yang niku loh, yang Aisyah itu loh. Ini loh Pak, yang ini Pak. Mana bukunya di kurang jelas itu bukunya. Warna kuning ya? Nggih. Ya sudah, saya sudah pakai buku seperti kamu. Ya halaman 4, halaman 4 bawah sendiri. Bawah sendiri. Halaman 4 bawah sendiri. Faslun. Udah? Sudah. Nah, udah ya. Kamu tinggal menyimak. Ya, saya membaca. Ya, lain kali besok kalau sudah tatap muka, kamu yang membaca satu persatu ya. Faslun utawi iki fasal suwiji. Bab cara bahasa Indonesia ini suatu bab ya. Wala yajuzu lan ora wenang. Ora wenang itu sama halnya dengan ora oleh, tidak boleh. Ya nanti kalau ada kata-kata yang asing, saya alih bahasa dengan bahasa saya, kemudian saya alih bahasa ke bahasa Indonesia, biar kamu jelas ya. Wala yajuzu lan ora wenang, ora oleh, tidak boleh istimalu awanid zahabi, nganggo wadah sangka emas, menggunakan tempat yang terbuat dari emas. Nah, saya terangkan. Jadi menggunakan tempat yang terbuat dari emas itu tidak boleh alias hukumnya haram. Misalnya mempunyai sendok terbuat dari emas, wong sugih cendoke ya emas, kemudian digunakan untuk makan, itu memakai sendoknya itu haram. Mangane ya ora haram, menggunakan tempatnya itu haram, tapi makannya itu tidak haram kalau yang dimakan itu yang halal. Contoh lagi,
mempunyai gelas terbuat dari emas mempunyai gelas terbuat dari emas digunakan untuk minum air atau digunakan untuk minum kopi atau teh atau susu. Nah, Kopi ya Pak, kopi. itu hukumnya haram. Tidak boleh. Udah ketemu belum, Arsel? Aisel? Pak. Udah? Nah, jadi menggunakan tempat yang terbuat dari emas itu hukumnya haram. Iya. Dengan sendirinya kalau hukumnya haram itu kalau digunakan mendapatkan dosa. Ya, mendapatkan dosa. Tidak hanya tempat terbuat dari emas yang tidak diperbolehkan, ada satu lagi yang tidak diperbolehkan, yaitu tempat terbuat dari perak, wal fiddati lan perak. Nah, perak. Nah, misalnya punya piring, bahannya terdiri dari perak, itu dibuat makan dan yang lain hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Orangnya orang sugih kaya, piringnya aja dari perak atau dari emas, itu tidak boleh digunakan. Tetapi kalau selain emas maupun perak, waya juzu boleh, ya, boleh. Istiqmalu ghairihima, menggunakan tempat yang selain emas dan perak, minal awani, dari beberapa tempat. Jadi meskipun harganya itu lebih mahal, tetapi tidak terdiri dari emas maupun perak, boleh meskipun harganya lebih mahal. Contoh, piringnya terdiri dari mutiara. Nah, mutiara itu dengan emas itu lebih mahal mutiara. Mutiara dengan perak itu lebih mahal mutiara atau berlian. Nah, piringnya terbuat dari berlian. Nah, mahal ini. Ya. Nah, itu digunakan untuk makan atau digunakan untuk minum, itu diperbolehkan, boleh, ya, meskipun lebih mahal. Jadi tapi kalau pakai emas, perak. tidak boleh. Apa sebabnya? Aduh, kok lebih mahal dari emas diperbolehkan, kalau emas perak tidak Mutiara diperbolehkan? dari Apa sebabnya? Ada yang tahu menjawabnya? Nek emas karo perak kok ora oleh. Nek luwih mahal, misalnya terbuat dari berlian atau mutiara, kok diperbolehkan. Ada yang tahu? Silahkan.
Ada? Tidak ada. Nah, sebabnya gini. Nah, sebabnya emas atau perak itu secara umum itu semua orang sudah mengerti. Nek iku emas utawa iku perak. Itu emas atau itu perak. Akan tetapi kalau mutiara atau berlian semua orang tidak mengerti. Misalnya ada orang yang belum pernah sama sekali melihat berlian atau mutiara. Itu dianggapnya berlian atau mutiara itu dianggap beling atau semacamnya. Ya. Tidak tahu itu kalau harganya mahal. Ini triliunan, Pak. Orang yang menggunakan emas perak itu semua orang tahu. Lah kalau tahu, nah ini menjadikan resahnya, menjadikan tidak enaknya orang yang fakir atau orang miskin. Dia mempunyai anggapan yang kurang enak. Wong iku piringe kok emas, singkire atau gelase perak. Aku tak nggo mangan kok ora ana. Nah, iku menimbulkan perasaan yang tidak enak terhadap orang fakir miskin. Kalau terbuat dari itu, lain itu, misalnya terbuat dari berlian atau mutiara, orang itu tidak tahu, sekilas tidak tahu kalau itu harganya mahal. Tidak mengganggu pada kejiwaan orang fakir miskin. Nah, jadi itu rasa toleransi umat Islam kepada sesama umat Islam itu aturan Islam agar tidak saling mengganggu, saling meresahkan pada sesama orang Islam. Nah, ya, jadi orang Islam tidak boleh mengganggu, tidak boleh meresahkan sesama orang Islam, sehingga ya, pakai tempat yang tidak sewajarnya tidak diperbolehkan, karena orang Islam, sesama orang Islam itu saling bersaudara. Ya, orang Islam sama orang Islam saling bersaudara, tidak boleh menyakiti, ya, tidak boleh mendolimi, tidak boleh mengkhianati, dan lain sebagainya. Itu sebabnya menggunakan tempat terbuat dari emas atau membuat tempat terbuat dari perak hukumnya diharamkan menurut agama Islam. Ya. Ada yang tanya? Sampai sekian? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Pada pasal berikutnya, pada bab berikutnya, faslun, pasal, ada pasal lagi, wasiwaku, siwak. Nah, ini siwak itu cara Jawane sikatan, gosok gigi, ya. Wasiwaku utawi siwakan iku mustahabun disunahake. Siwakan hukumnya gosok gigi, hukumnya sikatan, itu sunnah. Nah, jadi
kamu setiap gosok gigi pagi, sore, siang, nah, itu mendapatkan pahala. Karena itu hukumnya sunnah. Fi kulli halin ing dalem saben-saben tingkah pada waktu apa saja. Pada waktu apa saja disunahkan siwakan, disunahkan gosok gigi. Tapi kalau pakai alat atau sikat gigi itu, ya kalau dibawa kemana-mana ya kurang baik. Pakai apa? Pakai kayu. Ya, namanya kayu arok. Biasanya orang yang datang dari Mekah atau baru datang haji itu membawa alat siwak kayu namanya kayu arok. Nah, kecil kayunya itu setiap setelah digunakan untuk gosok gigi dimasukkan dalam saku. Nah itu tidak ada baunya itu, ya. Tidak berbau meskipun bekas digunakan untuk gosok gigi. Lain dengan kayu siwa, kayu arok, nah, digunakan untuk gosok gigi tidak dicuci ya berbau. Tapi kalau kayu yang namanya kayu arok itu, ya, mungkin kalau ayahnya atau keluarganya atau ibunya sudah pernah ya haji pergi ke tanah suci Makkah, itu ditanya biasanya membawa kayu arok, nah, beli, nah, di sana murah, ya, murah sekali kayu arok itu, ya, pendek-pendek, kecil-kecil dipotong pendek-pendek sekitar 7 cm gitu, ya, 7 cm, tidak panjang-panjang itu kayunya namanya kayu arok, digunakan untuk siwakan. Biasanya kalau kamu pernah melihat orang akan melaksanakan sholat itu kok gosok gigi, nah itu kayunya itu yang digunakan kayu arok. Kok nongsak neh, nah itu tidak bau, nah itu tidak bau itu, ya, tidak bau. Jadi siwakan setiap akan melaksanakan apa saja, setiap waktu disunahkan, ya, akan makan, setelah makan, akan kerja, setelah kerja, boleh, hukumnya sunnah. Kecuali, ada pengecualiannya. Illa ba'da zawali, kecuali setelah matahari tergeser ke arah barat. Istilahnya setelah bare srengenge lingsir. Setelah matahari lingsir, matahari ke arah barat, lisoimi bagi orang yang melaksanakan puasa. Bagi orang yang melaksanakan puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Ya, jadi baik puasa wajib maupun puasa sunnah, kalau setelah lingsirnya matahari, tergelincir matahari ke arah barat, itu tidak disunahkan, tapi hukumnya makruh. Jadi kalian kalau puasa
Kalau setelah lingsirnya matahari telah ke barat, itu dimakruhkan melakukan siwak atau gosok gigi. Kalau tidak dalam keadaan puasa, disunahkan. Mengapa kalau bagi orang puasa? Bagi orang puasa setelah tergelincirnya matahari kok dimakruhkan? Mengapa? Karena setelah tergelincirnya matahari ini tenggorokan sudah merasa kering, itu dikhawatirkan kalau gosok gigi yang pakai air, itu nanti airnya terlanjur ditelan, keblablasen ditelan, ora nambah entuk sunai, nambah posone dadi batal. Posone dadi batal. Jadi setelah tergelincirnya matahari, bagi orang yang berpuasa dihukumnya makruh. Kalau tidak, ya setiap waktu boleh laksanakan siwak atau sikat gigi. Tetapi bahwa utawi siwakan fi salasati mawadi ing dalem telu pira-pira panggonan asadu iku luwih banget sangat istihbaban apane kesunahane. Tapi yang lebih sangat disunahkan itu pada 3 tempat. Pada 3 tempat ini sangat dianjurkan untuk bersiwakan, untuk gosok gigi. Untuk gosok gigi. Yang pertama, inda taghayyuril fami, nalikane owahe cangkem. Maksude owahe cangkem berubahnya mulute iki owah geseh iku ndak. Tapi maksudnya perubahan bau mulutnya berubah. Mana, Pak? Bau mulutnya berubah. Kok iso bau mulutnya berubah? Ya iso, asale nganggo nganggo sikatan atau odol Pepsodent yang baunya harum, ya itu baunya bagus, apik, orang nggondo apa-apa, ya. Atau seperti iklan di televisi itu mengunyah permen, kis, itu baunya tetap segar, ya, itu ya. Itu. Nah itu kalau baunya itu berubah, yang asalnya baunya itu sedap menjadi tidak sedap, itu ya macam-macam sebabnya. Misalnya min azmin, krana suwene meneng suwe. Contohnya orang tidur ku
meneng suwe. Sewengi meneng ora omong, ya ora mangan. Lengulu itu arang-arang. Itu apa? Baunya mulut berubah. Coba kamu rasakan sendiri kalau kamu apa? Bangun tidur, bagaimana bau mulutmu? Enak Pak, enak. Itu bau mulutnya tidak enak. Lah itu disunahkan untuk bersiwak. Nah, pagi-pagi menggosok gigi pakai apa? Pasta gigi atau pakai Pepsodent dan semacamnya yang baunya harum, yang baunya wangi, ya, biar apa? Mulutnya nanti bertemu dengan orang lain itu mulutnya baunya sedap. Nah, kalau kamu tidak gosok gigi berbicara dengan orang lain berhadap-hadapan, nah mungkin ya, mungkin orang yang kamu ajak bicara itu akan apa? Menegur, akan menegur itu sungkan, tapi di batin dalam hati, wong iki mau ndak ora sikatan, ambune, ya, ambune tangi turu iki bau bangun tidur. Nah, itu jadi setelah bangun tidur kita sangat dianjurkan, disunahkan untuk melakukan gosok gigi atau istilahnya siwakan. Wa ghairihi dan lainnya dari diam yang lama. Apa sing iso merubah bau mulut? Misalnya ini baru usumnya jengkol. Baru usumnya jengkol. Senang makan jengkol atau makan pete. Nah itu setelah makan jengkol atau makan pete, bagaimana baunya? Nah, ya, bagaimana baunya? Nah, itu baunya ya bau jengkol atau bau pete. Nah, itu juga disunahkan untuk apa? Melakukan siwak. Atau lagi baru apa namanya? Iki bar bodo besar. Akeh wong sing nyembelih wedhus. Akeh wong sing nyembelih wedhus do nyate. Disambelno nganggo sambel sate sing nganggo bawang. Mesti sambel sate ku nganggo bawang. Kemudian bar makan sate, setelah makan sate dia tidak gosok gigi, bagaimana baunya? Masih bau bawang, bau sate, ya. Dan yang lain itu juga disunahkan untuk apa? Melakukan gosok gigi atau siwakan. Itu sangat dianjurkan, pahalanya lebih besar daripada yang lain. Kemudian wa indal qiyami minan naumi, wa indal qiyami lan tatkalane tangi minan naumi saking turu, bar turu esuk-esuk ya, esuk-esuk tangi turu, ambune mulute ora enak, iku ya disunahno siwakan ben resik, ambune ben ora nggondo. Nek ngomong karo kancane ben ora disaru karo kancane.
Ya. Kemudian yang ketiga, iwa indal qiyami lan tatkalane jumeneng ila sholati marang sholat, lan tatkalane jumeneng marang sholat. Arep nglakoni sholat. Nah, ini penting, sangat dianjurkan. Arep nglakoni sholat, dianjurkan untuk bersiwak, yaitu tadi bawa apa? Bawa kayu arok atau pas wundu untuk sholat itu ketepatan waktu wundu itu gosok gigi terlebih dulu. Kemudian setelah gosok gigi pakai pastal gigi, ya. Kemudian apa? Wundu. Setelah wundu sholat. Jangan makan apa-apa setelah wundu. Ya, setelah wundu jangan makan apa-apa. Kemudian, ya. Kemudian kalau tidak itu, kok di masjid ini sholatnya tadi sudah wudhu, waktu asar sudah wudhu belum batal. Ini maghrib di masjid, bawa itu tadi, bawa kayu yang namanya kayu arok, dimasukkan dalam saku. Nah, setelah berdiri akan melakukan sholat, nah itu diambil kayu aroknya dari saku, digunakan untuk gosok gigi. Setelah selesai gosok gigi, dimasukkan ke saku lagi. Nah, ini boleh. Ya. Karena apa? Karena kalau dikhawatirkan kalau tidak siwakan, ya, yang pakai apa? Yang pakai pastal gigi atau pastal gigi atau Pepsodent dan lain sebagainya. Nah, itu dimungkinkan kalau kamu setelah makan, nah, tidak dibersihkan, misalnya ada selilit, ya, kecil maupun besar. Kalau nanti setelah melaksanakan sholat, sisa-sisa makanan yang terselip di sela-sela gigi itu keluar, pas sholat ditelan. Nah, itu sholatnya batal atau tidak batal? Sela-sela sisa makanan di sela-sela gigi Batal. waktu sholat ditelan, sholatnya batal. Ya, sholatnya batal. Bagaimana kalau sholatnya batal? Ya harus mengulangi lagi. Nah, kalau tidak diulangi, ya sholatnya tidak sah, batal. Jelas apa? Ya, itu maksudnya apa? Islam sangat menjaga kebersihan sehingga sampai pada siwakan atau sikat gigi pun sangat diperhatikan oleh Islam. Karena dasarnya an-nadzafatu minal iman, an-nadzafatu satrul iman. Kebersihan itu sebagian daripada keimanan. Nah, itu maksudnya. Jadi Islam sangat menjaga atas kebersihan umat Islam, dijaga lahirnya juga dijaga batinnya. Ya, sampai di sini ada yang tanyakan? Boten. Boten. Saya Boten. teruskan ya. Bisa diikuti ya. Nah, jadi saya baca pelan-pelan, kamu yang menyimak sambil mendengar.
mendengarkan itu sudah bagus. Ya. Ada sebuah hadis yang mengatakan jadilah kamu orang yang pandai. Nah, mau jadi orang yang pandai? Mau? Mau. Nah, yang kedua, kalau kamu sudah jadi mau orang yang pandai, misalnya ada orang yang mengatakan, aku kira iso pinter, ora iso pinter, aku wis pawakane bodho, ula-ulu, wis diapak-apakno ora iso pinter. Ya nek ora iso pinter, jadilah orang yang mau belajar, gelem sinau, gelem sinau. Engko nek gelem sinau, akhirnya ya menjadi pandai atau pinter. Aku kon sinau kok rasa-rasa ya. Angger roh buku kok sirahku ngelu, sirahku pusing. Aku angger roh buku sirahku ngelu pusing. Ki apa sebabe? Nah, nek ra iso ra gelem sinau roh buku pusing, yo mau mendengar, jadilah orang yang mau mendengarkan. Ngrungokno. Nek ana wong ngomong bab masalah ilmu, bab masalah sing apik-apik dirungokno. Ya. Kemudian kalau kon ngrungokno ora gelem. Kon ngrungokno ora gelem, iki kebangetan men. Jadilah orang yang mau mencintai. Jadilah orang yang mau mencintai, gelem nyenengi. Ya seneng karo wong sing pinter, ya seneng karo wong sing lagi sinau, ya seneng karo wong sing gelem ngrungokno. Maksude seneng nek ana wong sing pinter aja diganggu. Nek ana wong sing belajar aja diganggu. Nek ana wong sing lagi ngrungokno aja dijak omong. Nah iki papat iki wis paling ndik-ndikan iki gelem nyenengi karo wong telu mau. Ya wong seneng karo wong sing pinter, seneng karo wong sing lagi belajar, ya seneng karo wong sing ngrungokno. Aja dadi, jangan sampai kamu menjadi orang yang kelima. Nah, apa orang sing kelima? Nek kamu akan menjadi orang yang kelima, kamu menjadi rusak. Apa wong sing kelima ini? Orang yang tidak mau pandai, orang yang tidak mau belajar, orang yang tidak mau mendengarkan, orang yang tidak mau mencintai pada ketiga tadi. Itu menjadi orang yang rusak. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faslun dari fasal suci. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin membahas tentang rukun wudhu. Rukun wudhu. Sebelumnya saya akan bertanya, rukun wudhu itu ada berapa? Rukun wudhu ada berapa? 6. Hah? Ada? Ya, saya panggil ya. Anindya Rahmadani. Ada? Halo? Tidak ada? Nabo no. Ya Muhammad Zainul JF. Mana pira Muhammad? Rukun wudhu ada berapa? Yuk. 7. Ada 7. Ada 6. Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 6. Ada berapa yang betul?
enam, Ada? Ada? enam, 6. Ya betul ada 6. nambah Rukun wudhu ada 6. Yang nomor 1 apa? Niat, niat, Niat. 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 Betul. Nomor 2. Niat. Nomor 2. Niat. Niat, Pak. Nomor 1 niat. Nomor 2 Membasuh wajah. membasuh wajah. sampai ke Nomor dagu, 3 dari telinga Membasuh dua tangan sampai siku. membasuh kedua tangan sampai siku. Nomor 4 Mengusap sebagian kepala. Mengusap Mengusap seperti sebagian mengusap kepala. sebagian kepala. Nomor 5 Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. membasuh kaki sampai mata kaki. Nomor 6 Tertib. Hah? Tertib. Tertib. Nah, yang menjawab ini siapa? Risma Tamami. Eh? Risma Tamami. Risma Tamami. Ya diulangi Risma Tamami. Diulang nomor 1. Niat. Ya, 2, Membasuh wajah. 3, Membasuh kedua tangan sampai siku. 4, Mengusap sebagian kepala. 5, Membasuh dua kaki sampai mata kaki. 6. Tertib. Betul. Diulangi lagi. Ya. Sila ada. Sila Aprilia. Yuk Sila. Nah, ya diulangi. Yuk, Sila. Niat. 2, Basuh muka. 3, yo rata wundu iki no. 3, Basuh tangan. ya. Membasuh tangan sampai Sampai siku. sampai siku. Cuci tangan 4, sampai siku. Mengusap kepala dengan air. 4, Mengusap kepala dengan bagian kepala. mengusap kepala. Nomor 5, Mengusap sebagian Membasuh kedua kaki. membasuh kedua kaki sampai mata kaki. nomor 6, Tertib. tertib. Ya diulangi lagi. Maulina Khairun Nisa. 1, Tuh. Niat berwudu. ya 1, Niat berwudu. ya 2, Membasuh muka. 3, Ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. 4, Empat, kepala dengan air. 5, Membasuh kaki sampai mata kaki. 6, Tertib. tertib. Nah, saya tanya lagi pada Safina Noviana, ada? Niatnya wudhu bagaimana? Safina. Nawaitul wudu ali rafil adasil azkoli fardul lillahi ta'ala. Saya jawab kok Safina kok lanang. Siapa? Mahan Zainul. Celana rata buat celak, Pak. Ya. Yang klip-klip tak takok iki. Ya. Sapa neh? Parade Ya. Saya tanya pada Rocky Hilmi. Nah ya.
Ada? Rogi? Ayo Ki. Apa? Saya bertanya ya. Rukun wudhu yang nomor 6 apa? Rukun wudhu yang nomor 6. Ayo Ki gampang ku Ki ayo ah. Hah? Tertib, Pak. Hah? Rocky kok. Ki Rocky. Tertib, Pak. Hah? Raihan Rocky. Tertib. Rogi? Rukun wudhu yang nomor 6. Nggak ada. Tertib. Mun dijawab. Tertib, tertib, bagus. Saya bertanya pada Ines, Ines Lakia Elfaza, yang dinamakan tertib apa? Yo Ines, tertib itu apa? Yuk. Bisa? Nah, tertib itu mendahulukan apa? Rukun yang dahulu mengakhirkan yang rukun yang akhir. Yang dahulu didahulukan, yang akhir akhirkan itu namanya tertib. Tidak boleh apa? Yang akhir didahulukan, yang dulu diakhirkan itu tidak boleh. Faslun wa furudul wudu'i. Pira-pira fardune wudu sitatun iku ana 6. Ya, sitatun iku ana 6. Ya. Saya panggil dulu absen ya. Ahmad Galih ada? Ahmad Galih? Tidak ada? Yang ada tinggal apa? Tidak ada? Boten Pak. Ahmad Raihan. Ahmad Raihan. Ahmad Wildan. Ahmad Zamroni. Amelia Putri. Andin Rizkiana. Ada, Pak. Asri Masias apa iki? Ma'ayisal Fadiola. Ada? Ada. Aisel Ardana. Saya Pak, ada Pak. Indri Sofiatun. Ada. Isneni Rahmalia. Isneni Rahmalia. Pak, saya ada loh Pak. Siapa? Aisel? Iya Pak. Ada. Yahya Rahma. Ada, Pak. Ada. Jihan Putri. Ada, Pak. Luki Ardiansah. Ada Pak. Maulina Khairunisa. Ada, Pak. Muhammad Azam. Ada. Muhammad Fathur Razi. Ada. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Riko. Ada, Pak. Ada. Muhammad Rizki Ardika.
Ada, Pak. Melisa, Mesila. Iya, aku harus dicelok loh, tenan. Mesila Aprilia. Ada, Pak. Olivia Marcela. Ada, Pak. Nah, Putri Salwa. Putri Salwa. Ada, Pak. Ndi, ora no? Putri Salwa. Nurhani, nggak ada. Quinsa Zuliana, Wonten, Pak. wonten. Rafka Arya, Ada, Pak. Rehan Rizkullah, Hadir, Pak. Rasti Dwi. Ada. Ada. Nah, Rehan Habib. Hadir, Pak. Ndi, Rehan Habib. Hadir, Pak. Hmm? Lagi gabung iki, apa ya Nur Haini? Lagi gabung nondi nduk mau. Franky, Pak. Rizky Nathan. Nah, Hadir, Pak. Siti Adinda. Siti Adinda. Iki lagi do bergabung do nondi mau. Ayo. Saya Adel, Pak. Safa Habibullah. Hadir, Pak. Hadir. Tita Sabrina. Ada, Pak. Ya. Zaki Faras. Zaki Faras. Ada, Pak. Ada. Habib. Adam. Di Adam. Tidak ada. Mana orangnya Adam? Adam. Imam Zarkasi. Adi Maulana. Ada ya? Di Maulana. Di wongi ngilang. Yo iki ana wong ngilang iki. Adi Maulana. Ahmad Fahri. Ada. Ahmad Fakri. Enggak ada. Fakri. Ada, Pak. Ahmad Pak. Islahul Azim. Ahmad Zailani. Ahmad Zailani. Alfira Nurul. Iya, Pak. Ada. Anindya Ramadhani. Az-Zahra. Anindya. Tidak ada. Anis Nurun. Anis. Ada, Pak. Ada. Enggak Ardi Saputra. Anindya ada, Pak. Anindya. Anindya ada. Yo mau nang ndi? Arifatun Nazah. Arifatun Nazah. Aisel. Nadia ada, Pak. Cantika. Ada. Ada. Dewi Anggreni. Hadir, Pak. Fatimatul Husna. Fatimatul Husna. Frankie. Ada, Pak. Ines. Nanti wonge Ines. Ada. Irsat. Ada, Pak. Jibril agak lunga nanti Jibril iki.
Jibril Muhammad Syukur. Muhammad Fahmi Akbar. Muhammad Zainul Firdaus. Enten, Pak. Nadia Sri Handayani. Ada, Pak. Ya. Enggak ada. Nadia Sri Handayani. Enggak. Dayu. Nadine. Nafiatun Nazah. Naufal Hafiz. Panji Satrio. Ada, Pak. Rehan Praditya. Agak. Rizky Anang. Risma. Ada, Pak. Rocky. Ada, Pak. Rocky Hilmi itu. Septian Dista. Wonten, Pak. Wonten. Endi? Kok Dayu Rizky Arya iku. Rafka Arya. Safina Noviana. Sofiana Viana. Ada? Ada, Pak. Valen Angelia. Hadir, Pak. Hadir Valen Angelia ya, udah. Ya itu dari saya, besok kita lanjutkan masalah rukun wudhu. Ya, rukun wudhu besok kita pertemuan yang akan datang. Untuk kali ini kita akhiri bersama baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.